Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikar Diansyah dari kelas 10 L2 absen 26. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Satu, kedudukan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Fungsi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah. 3. Tujuan. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, atau suku bangsa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Rizal. Saya dari kelas 10 L2. Saya akan menjelaskan tentang aspek Trikadra dan Pancakatra dalam wawasan Nusantara. 1. Aspek-aspek Trikadra. A. Letak dan bentuk geografis. Indonesia terletak pada 60 lintang utara sampai 110 lintang selatan, 950 bujur timur sampai 1410 bujur timur, yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. B. Keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Segi positif dari pertambahan penduduk ialah pertambahan angkatan kerja, manpower, dan pertambahan tenaga kerja, labor force. 2. Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku, bahasa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. 3. Faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran merata. C. Keadaan dan kekayaan alam atau asas maksimal lestari dan berdaya asing. 1. Asas maksimal, artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 2. Asas lestari, artinya pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan alam. 3. Asas berdaya saing, artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Garisa Putra dari kelas 10 L2 absen 08. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek mancanegara. Yang dimaksud aspek-aspek mancanegara adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan, aturan, dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek mancanegara adalah: yang pertama ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya, yang kelima pertahanan dan keamanan. Ideologi yang pertama, ideologi dibagi menjadi 6. Yang pertama, ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI. Yang kedua, ideologi sebagai perangkat pemersatu harus dinamakan pada seluruh WNI. Yang ketiga, ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. Yang keempat, aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Yang kelima, ideologi Pancasila. Yang keenam, kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, politik. Politik diartikan sebagai asas haluan
atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Yang ketiga, ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Yang keempat, sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, halangan, dan gangguan, atau disingkat ATHG. Yang kelima, pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Yang kedua, pertahanan keamanan. Berlandasan pada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan visional wawasan Nusantara. Yang ketiga, pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Itulah penjelasan aspek-aspek pancanegara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifandi dari kelas 10 L2 akan menjelaskan tentang hubungan antar gatra, yaitu ada 4. 1. Gatra geografi. 2. Antara gatra geografi dan gatra kependudukan. 3. Antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam. 4. Hubungan antar gatra dalam Pancagatra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azrizal Ardiansyah dari 10 EL2 absen 16. Di sini saya akan menjelaskan peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. 1. Mendukung persatuan bangsa. 2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. 4. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual.